Oke, karena tadi sudah saling berkenalan teman-teman, jadi monggo bisa langsung dibawa saja mikrofonnya Mas. Nah, jadi teman-teman pada malam hari ini sudah jelas apa yang akan kita dapatkan adalah teman-teman nantinya. Tadi saya melihat ada beberapa teman-teman mahasiswa Mas, jadi ini mungkin kembali lagi ke beberapa tahun silam ketika Mas Greg mulai menginisiasi adanya kecil bergerak. Jadi intinya teman-teman bisa menginisiasi gerakan apapun bahkan di tingkat apapun. Contohnya mulai dari mahasiswa. Nah, untuk yang pertama kalinya ini Mas Greg akan memaparkan atau memperkenalkan mengenai kecil bergerak. Betul Mas ya? Yeah. Oke, langsung saja kita berikan kesempatan ini untuk Mas Greg Sindana. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diundang di sini. Selamat malam juga untuk Bapak dan Ibu perangkat desa di sini semua, dan juga teman-teman muda Karang Taruna Pamungkas. Nah, ini langsung saja karena waktunya kita terbatas, terus ini outdoor semakin malam semakin adem. Ini kita langsung saja. Jadi kali ini tadi seperti jenengan bilang ini enggak kualek Mas. Jadi kan Karang Taruna sini namanya Karang Taruna Pamungkas. Nah, ini kemudian aku mendengar, oh berarti benar, karena kami menganggap selama ini desa ini sebagai pamungkas, desa ini sebagai senjata terakhir. Setelah kita kemana-mana ternyata jawabannya desa. Itu nanti kita bahas. Oke, singkat cerita teman-teman, ini sebagai background knowledge sebelum nanti kita diskusi, karena saya lebih ingin banyak tanya jawab, karena teman-teman di sini pasti punya banyak pertanyaan dan punya banyak pengalaman untuk detail. Nah, kecil bergerak sendiri singkat saja berdiri tahun 2006. Ini awalnya sih sebenarnya pertanyaan awal, ini aku mau singkat banget aja. Pertanyaan awalnya adalah bagaimana waktu itu sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, kemudian bisa terhubung dengan realitas yang ada di masyarakat. Jadi kita sebagai anak muda ini tidak di Menara Gading. Kita anak muda ini kemudian bisa menjadi bagian dari solusi yang tumbuh bersama masyarakat. Karena apa? Karena waktu itu aku sendiri nggak tahu hal apa yang terjadi di masyarakat. Pertanyaannya saja aku nggak tahu bagaimana kita bisa menjadi bagian dari jawaban. Oke, nah pertanyaan jadi awalnya itu ya, awal pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemuda bisa terhubung dengan masyarakat dan bisa menjadi bagian dari solusi yang tumbuh bersama masyarakat. Oke, singkat cerita kemudian awalnya saya dan teman-teman membuat tulisan-tulisan. Ternyata itu kami rasa tidak mencukupi, kemudian kami mencari medium-medium. Akhirnya setelah banyak sekali mengalami bongkar pasang cara, ada diskusi, kemudian ada seni dan segala macam. Akhirnya kami menemukan dua cara yang kami anggap paling tepat. Satu adalah seni yang kontekstual partisipatif. Yang kedua adalah pendidikan yang kontekstual dan partisipatif. Oke, jadi seni dan pendidikan. Oke, next. Nah, untuk seninya kami membuat banyak sekali program seni. Ada festival, ada musik, ada video, kemudian ada performance dan segala macam. Ada mural. Oke, next. Nah, untuk pendidikan, ini konsepnya kami tidak berangkat dari ruang kosong, teman-teman. Jadi kita membuat sesuatu itu jangan kemudian ngarang-ngarang dewe. Ya ngarang-ngarang dewe oleh nih, ya ono cantolane. Gitu. Jadi ada cantolan, ada konsep yang mendasar yang sudah diwariskan oleh mbah-mbah kita, baru kemudian kita kreatifkan, kita tambahi dengan kreativitas kita. Nah, untuk pendidikan kontekstual partisipatif kecil bergerak ini kami berangkat dari konsepnya Ki Hajar Dewantara. Karena kebetulan saya tinggal di Kusumanegara dan makamnya Ki Hajar itu ada di belakang rumah saya. Jadi piye mendino ki aku dieling gitu. Nah, konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara ini tripusat pendidikan. Pendidikan seharusnya diampu oleh satu keluarga sebagai pusat pendidikan moral, kemudian sekolah sebagai pusat pendidikan intelektual, yang ketiga adalah pergerakan pemuda atau pergaulan pemuda atau ekosistem pemuda sebagai ekosistem pergerakan, sebagai wahana pergerakan, sebagai wahana belajar gitu. Jadi pergaulan itu tidak hanya menjadi pergaulan sing jor-joran
tren-trenan atau berbagi hobi itu penting, tapi juga harus menjadi medium belajar, harus menjadi ekosistem belajar. Seperti juga keluarga dan pendidikan formal. Oke, next. Nah, kenapa desa? Jadi sebenarnya saya dan teman-teman tidak berangkat dari desa pergerakannya. Sejak 2006 sampai 2014 itu kami lebih banyak di urban, lebih banyak di kota. Nah, kemudian 2017 sampai sekarang itu betul-betul fokus di desa. Kenapa desa? Karena apa? Karena di desa ini ada sejak 2014 ada yang namanya dana desa. Dana desa ini kan berkah sekaligus menjadi permasalahan juga. Berkahnya apa? Karena ini kemudian membuat kita menjadi semakin bisa mandiri, memungkinkan kita untuk bisa mandiri, kemudian memungkinkan kita untuk membangun infrastruktur yang mumpuni, yang memadai di desa. Jalan-jalan juga jadi bagus dan segala macam. Nah, tetapi juga bisa menjadi masalah. Karena apa? Karena jalan-jalan dan infrastruktur yang bagus tadi itu juga menjadi jalan bagi industri-industri besar dari berbagai daerah lain kemudian masuk ke desa kita dan kemudian mengakses sumber daya alam yang ada di desa kita. Yang pertama itu. Yang kedua, jalan-jalan yang bagus itu juga menjadi jalur-jalur distribusi dari barang-barang olahan dari sumber daya alam kita diambil ke pabrik, ke kota, kemudian diolah jadi barang-barang konsumsi, dialirkan ke desa. Nah, itu jalurnya lewat jalan-jalan yang bagus tadi. Nah, itu semua itu semua tentu ada bagusnya. Namanya juga modernitas. Tetapi yang di sini poinnya adalah kalau pemuda desa ini tidak segera dibangunkan, tidak segera kemudian bisa memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami dia ini dari mana, ada di mana dan mau kemana, maka dia akan menjadi penonton dari itu semua, dari sumber daya alam diambil dan kemudian barang-barang konsumsi disalurkan. Mereka hanya akan menjadi penonton. Nah, oke, jadi yang kenapa desa yang pertama itu dana desa, yang kedua seperti tadi tak bilang kekayaan sumber daya alam. Di desa ini kekayaan pandemi ini kan kemarin di kota ini orang panik, apalagi pas awal-awal lockdown itu, orang-orang panik mau makan apa, karena semua toko tutup. Orang baru menyadari bahwa di kota itu semua harus beli. Sementara di desa ini orang lumayan santai-santai saja. Soalnya godong-godong sayur yang metik dewe, iwak yang duwe kolame, pite ya gari duwe dewe, endok ya gari jupuk, bendino ya ngendokin, kita ini bendino ngendok ya. Tapi artinya setiap hari ada yang bisa diambil dan diolah gitu. Nah, oke, yang kedua kekayaan sumber daya alam. Berarti kekayaan sumber daya alam di desa ini masih ada dan seharusnya diolah, dikelola oleh para pemuda demi kedaulatan desa. Oke. Nah, yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi gini teman-teman, Indonesia ini kan berdasarkan Pancasila. Tetapi ada di mana sih sebenarnya Pancasila itu, nilai-nilai itu? Pancasila itu kalau diperas adalah spiritualitas dan gotong royong. Nah, ternyata spiritualitas dan gotong royong itu adanya di desa. Sumbernya dan sekarang yang masih hidup itu di desa. Nyun saya sharing saja. Artinya saya cerita begini kan bukan kemudian saya ngomong tanpa dasar. Karena kebetulan saya ini kan senang traveling. Saya keliling Indonesia kurang Papua kemarin karena pandemi, terus keliling Asia Tenggara sama Eropa juga. Saya lihat di mana-mana ternyata ya misalnya pandemi itu, ya yang paling kuat memang desa. Kemudian semangat spiritual itu memang adanya di desa. Semangat gotong royong yang paling adanya ya memang di desa. Di kota itu kan basisnya udah industri dan segala macam gitu. Jadi artinya ekosistemnya berbeda. Oke, next. Nah, untuk pendidikan ini teman-teman kami membuat yang namanya sekolah desa. Jadi ini pendidikan yang kontekstual dan partisipatif. Kontekstual partisipatif itu artinya kontekstual itu ya nyinau apa sing cerak-cerak. Soalnya zaman SD aku ngalami dewi. Zaman SD aku omahku ki samping Kali Progo. Gede banget kali ini. Wah, itu kan dulu jembatan, salah satu jembatan terpanjang di Jawa. Tetapi ketika sekolah ki aku ora nemoni pelajaran tentang Kali Progo. Sing di sinau ki kali sungai di Tigris dan Eufrat.
Mesir, dan Cina. Nunjuk Kali Progo iki nyinau kapan gitu. Nah, piye aku iso berkontribusi, piye aku iso kemudian ikut mengelola, menjaga Kali Progo, nah aku ora tau sinau Kali Progo gitu. Nah, jadi pendidikan kontekstual itu pendidikan mengenai lingkungan terdekat. Nah, partisipatif itu kurikulumnya dibangun bersama oleh teman-teman muda. Jadi teman-teman muda ini orang mendapatkan ilmu sekolah top down. Nah, sekolah kan apa adewe zamanku kira mendapat dari atas gitu. Iki kowe sinau iki jebret gitu. Ada rai soko, orang aku sinau iki bae enggak bisa. Tentu itu ada bagusnya, tetapi kan harus itu enggak utuh. Nah, harusnya teman-teman juga bisa memilih apa sih kebutuhan teman-teman sesuai dengan keresahan, sesuai dengan kegalauan teman-teman. Oke, jadi sekolah desa ini beberapa contoh poster sekolah desa yang kami adakan. Saat ini sudah sekolah desa yang ke berapa belas gitu ya, saya agak lupa karena sekolah desa itu 2 bulan sekali dan keliling dari berbagai kabupaten. Oke, next. Nah, salah satu output dari sekolah desa tadi adalah jaringan pemuda desa. Jaringan pemuda desa ini saat ini sudah lebih dari 100 desa di 2 provinsi, di DIY dan di Jawa Tengah. Itu sudah di semua kabupaten ada. Nah, ini sebagai sebuah ekosistem dari tumbuhnya nilai-nilai dari spiritual dan gotong royong. Wah, ini kegiatannya sudah banyak. Jadi jaringan pemuda desa ini saling membantu, saling mendorong. Sing judo ya ono, yang ketemu judo ning kene ya ono. Wis ndek anak ya ono bisa. Oke, next. Nah, untuk seni kami juga membuat berbagai macam desain. Ini salah satu contohnya. Nah, desain kaos-kaos ini digunakan untuk mendanai sekolah desa. Itu merchandise sekolah desa yang sana. Sehingga sekolah desa ini menjadi independen, tidak perlu tergantung pada pihak-pihak luar. Sehingga nek teman-teman desa ini arep sinau apa wae oleh. Wong biaya bayi diri, gitu. Merdeka. Oke, next. Nah, kami juga punya program mural namanya Sambung Rasa. Ini program mural keliling dari berbagai kabupaten, dari desa ke desa. Ini mural yang terakhir kemarin di Dusun Butuh Kali Angkrek di yang terkenal sebagai Nepal Van Java. Nah, ini kami muralnya Monggo Pinara, ini ungkapan khas sana sebagai bentuk keterbukaan warga. Ini figur ibu-ibu di sana kalau nyawah begini. Nah, ini muralnya besar sekali. Nah, oke, next. Nah, hasil mural tadi di Dusun Butuh Nepal Van Java jadi kemudian kita buat menjadi merchandise khas desa sana. Jadi ini merchandise desa Nepal Van Java, keuntungannya digunakan untuk kegiatan pemuda. Oke, next. Nah, selain itu kami juga membuat festival. Kami membuat festival, berbagai macam festival. Nah, ini waktu itu 2018 Festival Pemuda Desa. Aku bangga menjadi anak desa. Jadi kebanggaan terhadap desa ini tidak cukup kalau hanya diomongkan, tetapi harus dilakukan dan dibangun ekosistemnya. Tadi judul di awal tadi kan desa sebagai pamungkas, membangun gerakan pemuda, membangun ekosistem desa. Jadi desa itu harus dibangun ekosistemnya. Terutama ini saya ngomong sama pemuda ya. Jadi pemuda itu harus aktif dalam membangun ekosistem. Ekosistem nek basa peternakan aja kayak petarangan gitu. Petarangan itu kan mesti ini dinggo neteske ndok kan harus ada petarangannya. Nah, untuk menetaskan nilai itu harus ada ekosistemnya. Oke, next. Nah, melawan versus menata. Jadi dulu dulu saya ini kan aku bikin kan capang gitu. Gue iki cerita wae. Ini yo cah-cah melu nang dalan dan segala macam. Padahal keluarga kurang masalah ya, tapi aku cari pengalaman. Nah, terus waktu itu karena masih melawan ya jeneng cah enom ya. Melawan, tapi kan gini, lama-lama ternyata melawan tuh nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah menata. Dan menata tuh lebih dewasa daripada melawan. Melawan tuh cah ciliknya melawan. Cah ciliknya melawan wong tua. Untuk bisa menata itu butuh kedewasaan. Seperti bapak-bapak perangkat desa ini, teman-teman Karang Taruna ini kan pun juga harus punya kedewasaan, harus punya ketangguhan, harus punya kedalaman dan keluasan pengetahuan agar bisa menata. Nah, ini tugas para pemuda ini sekarang saatnya kita menata. Nek melawan terus ya oke lah, ono lah bagian yang melawan ngono kae. Ya apa penting juga kritis, bagus. Apalagi dalam ekosistem demokrasi itu penting. Tapi
jangan kayak gitu semua juga, harus ada yang menata. Karena yang bisa menyembuhkan itu yang menata. Oke, next. Nah, ini yang terakhir sebelum nanti kita sharing-sharing, aku pengen dengar juga teman-teman ini aku mau nyetel satu video klip dari Kecil Bergerak karena kami sudah punya 18 lagu kalau nggak salah, lagu campaign terutama tentang desa dan tentang gerakan pemuda. Nah ini kami juga membuat beberapa video klip. Ini video klip yang terakhir kemarin dibuat di Boyolali. Itu ada teman-teman di sini yang ikut serta video klipnya. Oke, kita setel saja video klipnya. Oh ini dibuatnya di Desa Cepogo. Ini ada tadi aku lihat anaknya Pak Kepala Desa Cepogo ini juga datang ke sini. Jadi sok suara tok sok gambar tok. Kok gentenan wis dieling-eling gambare. Parah. Iya, iya Mas. Udah tak live ya lo. Oke, sambil dipersiapkan gitu ya Mas materinya. Mungkin ini tadi kita cukup banyak gambaran gitu. Ini terakhir ya Mas ya. Nah, mungkin bisa sambil dipersiapkan. Tentunya teman-teman sudah bertanya-tanya banyak hal gitu ya tentang bagaimana awalnya menginisiasi Kecil Bergerak yang lagi teman-teman berangkat dari desa. Jadi ini bukanlah suatu hal yang jauh dari teman-teman, tapi ini sangat dekat gitu. Tergantung dari bagaimana teman-teman punya niat gitu ya, dan harus memahami landasan-landasan apa yang akan dipakai untuk membangun tadi ekosistemnya seperti apa, dan kemudian pergerakannya mau kemana dan lain sebagainya. Tentunya bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab 3 penanya, tapi kita akan lanjutkan. Sebelumnya apakah sudah siap? Oke, kita akan saksikan dulu video klip dari Kecil Bergerak berikut ini. Kemiskinan berencana
Luar biasa. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Kecil Bergerak ya, luar biasa Mas. Jadi pesannya sangat tersampaikan ya teman-teman, bahwa ternyata tadi saya sebelum mulai video kan sudah mulai ya, bahwa apa yang disampaikan Mas Greg ini nggak jauh dari kita, tapi dekat gitu. Artinya Mas Greg benar-benar membuktikan bahwa semua perubahan yang terjadi itu dimulai dari diri sendiri dan juga dari desa. Sekali lagi, teman-teman ini kan berasal dari desa. Kalau boleh saya tadi sempat kepikiran sekilas gitu ya Mas, bahwa ojo isin dadi wong desa Mas. Jadi sebenarnya yang merinding saya sampai sekarang gitu, bahwa kadang teman-teman sekarang zaman milenial itu juga bingung gitu dengan segala arus informasi yang semakin deras, dipaksa untuk mengikuti zaman, sedangkan apa ya Mas, bisa dibilang keadaan masyarakat yang misalnya tinggal di desa, kemudian juga ada yang tinggal di perkotaan, itu tidak selamanya juga akan selaras gitu dengan apa yang kita mampu gitu. Oleh karena itu yang benar-benar saya pahami gitu ya, yang disampaikan oleh Mas Greg, bagaimana Kecil Bergerak ini benar-benar dimulai dari yang dekat teman-teman. Jadi tadi kalau saya sempat di awal menanyakan nih mana nih teman-teman mahasiswa, ternyata beberapa dari teman-teman juga ikut angkat tangan, tapi ini nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang sudah bekerja pun juga bisa loh untuk menginisiasi suatu kegiatan maupun program. Nah, ngomongin soal inisiasi Mas, saya sendiri mau nanya nih, bagaimana awalnya dulu Mas Greg ini menginisiasi Kecil Bergerak? Apakah memang tadi ya Mas berangkat dari teman-teman yang pang, kemudian apakah memang Mas Greg sendiri juga sempat terinspirasi dari keluarga kakek ya Mas, yang dari guru, dan bagaimana nih akhirnya Kecil Bergerak yang dari awalnya seperti apa hingga seperti sekarang itu bagaimana gitu Mas? Monggo bisa disampaikan dan harapannya ya teman-teman bisa memahami gitu ya teman-teman. Silahkan. Oke, Mas. Jadi perjalanan gitu ya. Jadi memang jadi kalau Kecil Bergerak ini sharing aja ya. Pasti teman-teman juga punya pengalaman banyak. Jadi kalau Kecil Bergerak ini lebih ke organik. Jadi kita ini tidak menghindari masalah, tidak menghindari kekurangan. Jadi justru melalui permasalahan-permasalahan itu kami terbentuk. Jadi ketika nemui permasalahan, di sana kita bisa tahu apa kita ini posisinya ada di mana gitu. Terus kita ini jodoh nggak dengan ini. Nah, aku percaya dengan jodoh dan tidak. Jadi biasanya ketika ketemu masalah yang tidak selesai dan ada potensi-potensi yang lain, nah itu yang kita garap gitu. Nah, dan kemudian Kecil Bergerak ini selalu menghargai potensi setiap orang. Nah, misalnya ada teman yang kemudian bisa foto, tentu di Kecil Bergerak akan ada program foto. Atau kemudian ada teman yang bisa nari, tentu di Kecil Bergerak akan ada program nari. Karena ini kan sebenarnya kita sedang menghargai fitrah setiap orang kan. Jadi aku meyakini bahwa setiap orang itu punya fitrah ya, bisa dilihat dari bakatnya. Jadi bakatnya apa ya harus berkembang dari situ. Tidak bisa kita paksakan, orang nggak seneng ngomong terus harus ngomong di depan umum, sementara dia itu sebenarnya jago gambar, atau sementara dia itu sebenarnya jago misalnya seperti mas-masnya itu sound, misalnya. Itu juga nggak mudah ya. Sound system dan segala macam, atau jago IT gitu. Setiap orang punya bakatnya masing-masing dan seharusnya setiap orang juga berkembang dari situ. Nah, Kecil Bergerak lebih kayak gitu Mas. Jadi organiknya tuh bertemu dengan pengalaman-pengalaman, bertemu dengan masalah, kemudian menghargai setiap orang-orang yang ada. Itu nanti kemudian membentuk Kecil Bergerak saat ini. Misalnya dulu ini kan kami geraknya di kota, tapi terus kemudian mengalami permasalahan dan menyadari bahwa tidak bisa, misalnya ini sharing aja, di kota ini kita nggak bisa gerak dengan teman-teman muda lebih dari 3 tahun. Karena di kota teman-teman muda itu harus kemudian segera bekerja. Fokus kehidupannya, fokus waktunya harus bekerja. Karena apa? Karena semuanya harus beli di kota. Sementara di desa ini punya kelimpahan waktu. Ini jauhnya selo gitu. Selo karena merdeka kok gitu. Sumber daya alamnya masih kaya kok. Artinya kemudian tidak harus semua dibeli. Ono gotong royong, ono sumber daya alam yang masih melimpah gitu. Makanya tadi tak bilang desa gotong royong dan spiritual itu hidupnya di desa. Kalau di kota ya memang konteksnya berbeda. Konteks kota itu sebaik sejarah itu nanti kita bisa ulik secara detail dan secara panjang. Memang konteks kota itu kan industri dan modernitas ya, jadi berbeda dengan desa.
Jadi mungkin singkatnya gitu Mas. Jadi pergerakan kecil bergerak dari awal kenapa selalu berubah karena menemui masalah. Jadi kami akrab dengan masalah. Bukan berarti kami ini lancar-lancar saja, justru selalu ada masalah. Sehingga dari situ mulai terbentuk. Gitu. Oke, satu pelajaran teman-teman yang sudah kita dapatkan malam hari ini, yaitu harus mengenali diri sendiri atau bisa menemukan passion dirinya. Nah, ini menarik juga. Pada akhirnya saya ingin mengajak teman-teman, apakah teman-teman muda-mudi di sini hingga malam hari ini masih ada nggak sih yang bingung dengan apa sih passion dalam dirinya? Boleh angkat tangannya teman-teman. Karena kalau ada, nah ini akan membuat saya menanyakan lagi nih kepada Mas Greg. Ada nggak teman-teman muda-mudi Kelurahan Tirto Martani yang sampai sekarang masih nggak ngerti kesukaannya apa? Ada? Tidak ada. Oke, kalau saya tanya balik. Ada nggak teman-teman muda-mudi di sini yang suka menggambar? Coba yang suka menggambar boleh angkat tangannya. Satu, ada satu orang aja dari 500 orang. 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang. 6. Kalau yang suka menyanyi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang suka berbicara di depan umum atau public speaking boleh angkat tangannya selain MC-nya ya. Boleh teman-teman ada yang cita-citanya jadi reporter ataupun MC dan sebagainya. Dan yang lainnya apa nih yang disukai kira-kira? Hah? Apa teman-teman? Yang tidak saya sebutkan tadi apa nih passionnya? Boleh dijawab. Make up. Apa Mbak? Menjahit. Yang lainnya apa nih? Yang tadi nggak menjawab nih. Apa passionnya dalam dirinya? Hah? Videografi. Terus? Apa Mas? Memasak dan lain sebagainya. Nah, satu pelajaran yang penting ternyata dari apa yang sudah diinisiasi oleh Kecil Bergerak ini adalah mengenali diri gitu. Mas Greg ini betul-betul paham dirinya bahwa aku mau ikut-ikutan teman-teman yang punk gitu, dan di sana ternyata menemukan banyak insight gitu ya Mas dengan teman-teman jalanan, dan akhirnya menginisiasi nih Kecil Bergerak. Dan ternyata permasalahan yang kedua muncul adalah permasalahan itu sendiri adalah sahabatnya Kecil Bergerak ya Mas ya. Mungkin teman-teman merasa takut ketika menginisiasi suatu program atau ketika aktif di beberapa organisasi. Wah, piye iki kok nek acarane ra cocok, wah piye iki kok nek ra ditompo masyarakat dan sebagainya. Tapi itulah teman-temannya akhirnya menjadikan pelajaran hingga Kecil Bergerak bisa bergerak hingga saat ini gitu ya Mas. Oke, satu pelajaran sudah didapat. Jadi teman-teman silahkan bagi yang tadi mungkin malu-malu untuk angkat tangannya, wah aku jadi bingung. Kira-kira bagaimana nih aku menemukan passion? Akhirnya saya nanya ke Mas Greg, Mas kalau boleh kasih tips nih ke teman-teman, gimana sih ini kan juga akhirnya terhadap penghargaan teman-teman Kecil Bergerak ya, bahwa Kecil Bergerak tuh mengikuti teman-teman yang ternyata jago videografi dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan teman-teman pemuda gitu kan Mas, yang mereka masih belum mengenal saya kesukaannya apa ya, kemudian bagaimana nih akhirnya saya bisa bermanfaat dan memiliki manfaat dari apa yang aku sukai tersebut. Oke, silahkan monggo Mas Greg mungkin bisa kasih tips ke kita semua. Oke. Wah, untuk mengenali diri sendiri ya. Betul. Apa ya? Banyak-banyak tahajud gitu. Ya, guyu tenan. Lo dipraktekkan loh. Ya ini apa ya sering-sering mengalami pengalaman ya, karena ilmu itu kelakonnya kanthi laku ya kalau di Jawa ya. Ya, betul. Jadi ilmu itu didapat dari apa laku, dari pengalaman. Nggak bisa kok mikir-mikir itu nggak bisa. Pikiran dengan kenyataan itu beda. Ya. Ada mikir kayak pacarnya ya pengennya sing ganteng ya. Pas mau ayu ya kenyataannya ya lumayan. kan artinya pikiran kita dan kenyataan ini ya, hal yang beda. Nah, jadi harus didaratkan. Pikiran mungkin kudu didarat gitu. Nah, untuk bisa menemukan diri sendiri harus mengalami itu. Harus mengalami jatuh bangun, harus mengalami ya loro ati, yo klera-kleru iki ora masalah, jeneng urip kok. Terus masalah ini ada solusi kok. Setelah kita salah tuh kemudian nanti kita akan tahu benarnya seperti apa. Bar loro ati iki mesti jeruk bunga. Kan ngono. Bar nangis ya aku guyu kok. Bar Sabtu Minggu. Bar Sabtu ya Minggu, bar Minggu ya Senin. Jadi urip iki ngono kuwi. Memang harus dilakoni gitu.
ya harus ikhlas ning nglakoni. Nah, gitu sih. Jadi banyak-banyaklah berkomunitas, banyak-banyaklah membangun ekosistem, karena nggak bisa kalau kita kemudian sendiri gitu ya gak iso. Kadang kita untuk menemukan diri kita sendiri kita butuh cermin dari orang lain. Ya. Untuk bisa menemukan diri kita butuh masukan dari orang lain. Untuk bisa menemukan solusi bagi diri sendiri kita butuh bermasalah juga kadang dengan orang lain. Ya. Jadi nggak bisa kok wong kok dewi gitu kan. Jantung yo gak iso urip dewi gitu. Dia butuh paru-paru, dia butuh usus, dia butuh limpa dan segala macam. Jadi semua ini kan ekosistem. Tubuh kita ini ekosistem. Dunia ini ekosistem, masyarakat kita ini ekosistem. Gitu. Jadi kembali untuk mengenali diri sendiri ya kita harus juga mengenali lingkungan kita. Dan gini Mas, ini aku sharing aja untuk teman-teman ya. Jadi di Sunda itu ada satu ilmu. Pertama, sebagai manusia kita tuh harus tahu yang namanya tata salira. Jadi kita harus tahu diri sendiri. Di dalam diri ini loh. Adikku tuh ngerti ekosistem dalam diri ini, kemudian kita menatanya, tata salira. Nek itu sudah beres, dalam tanda kutip beres ya. Baru kita kemudian bisa next step, tata kerama. Kita bisa menata hubungan dengan orang lain. Oke, ini ilmu tradisional Sunda. Yang ketiga, baru kemudian kita bisa tata nagara. Nah, ini wis rampung. Kita baru bisa terlibat di dalam penataan negara. Oke, habis itu kalau itu sudah kita lakukan, kita sudah punya pengalaman ngelmu kelakon kanthi laku. Baru yang keempat, kita bisa tata buana. Kita bisa terlibat di dalam penataan global dunia itu. Artinya yang internasional lah, hubungan internasional lintas negara. Nah, kalau itu sudah selesai, baru kalau di Sunda itu yang terakhir adalah tata surya. Kita bisa terlibat dalam tata surya. Tata surya artinya semesta. Gitu. Jadi di dalam ilmu tradisional itu sudah ada dan harus dimulai dari diri sendiri seperti yang tadi jenengan bilang tadi Mas. Gitu. Oke. Gitu teman-teman, bagi yang malam hari ini masih bingung, aku senangnya ngopo yo, nyanyi, meng isone njaluk duit wong tuane dan sebagainya, atau mungkin sekarang bahasanya tuh beban keluarga gitu ya. Sekarang udah nggak zaman gitu ya, pemuda itu sebagai beban keluarga, tapi bagaimana kita bisa mengubah keluarga kita ya, karena memang sejatinya pemuda itu bisa menaikkan derajat kedua orang tua kita. Amin nggak? Amin. Nah, tentunya ini juga sangat menarik gitu Mas Greg, karena mungkin pengalaman yang disampaikan Mas Greg ini tidak bisa didapatkan oleh teman-teman yang lain gitu, dan tentunya setiap permulaan itu tiap orang-orang kan mulainya dari masing-masing gitu ya Mas. Artinya nggak semua tuh bermulai dari tempat yang sama, sehingga kita tidak akan bisa mengukur gitu ya Mas keberhasilan seseorang itu hanya karena tadi oh lah gue kan anak guru misalnya dan lain sebagainya. Tapi memang teman-teman punya set sendiri kapan akan memulai dan kapan akan bergerak. Nah, sebelum aku akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan, terakhir dari saya pertanyaannya adalah Mas, bagaimana Mas Greg ini akhirnya memunculkan ide-ide atau program-program untuk teman-teman kecil bergerak? Karena kalau yang saya pahami Mas, kadang untuk membuat suatu program itu kan dari saya itu bisa dari dua hal. Satu, munculnya masalah sehingga di sana ada solusi, atau dua, memanfaatkan potensi yang ada. Nah, kalau versinya Mas Greg seperti apa sih Mas, kok bisa akhirnya ada sekolah desa, kemudian juga hal-hal lainnya lah yang menarik di kecil bergerak? Ya itu tadi sebenarnya seperti yang ilmu Sunda tadi kan itu juga di Jawa juga gitu. Jadi ya pertama mengenali diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah pede, kita bisa membaca konteks kita dengan lebih jernih. Jadi kita ketika membaca konteks kita dengan lebih jernih, konteks itu artinya lingkungan di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal itu kita bisa di mana saja kita bisa baca. Yang seperti jenengan tadi, yang pertama kita baca adalah permasalahan, yang kedua adalah potensi. Nah ini aku ini bahasanya caca SMA saya ini, terutama mbak ini. Kui nek pertama peta permasalahan, iki peta potensi digabungke dadi solusi ya jenenge. Apa saya sarang hae apa sarangnya. Jadi peta permasalahan dan peta potensi digabungkan menjadi solusi. Itu saja, coba kalian praktekkan lah. Oh masalah, terus engko apa potensi sing ono nang kono, aku engko ora dadi solusi. Dan itu seharusnya di desa, di lingkungan teman-teman itu juga ngono kuwi. Jadi ojo kok peta apa permasalahan nang desa, solusine saka adoh kono. Saka kota apa saka itu enggak berdaulat. Harusnya solusi itu dari potensi yang ada gitu. Jadi masalah dijawab oleh potensi di desa itu sendiri sehingga berdaulat. Kan gitu. Desa yang berdaulat kan gitu. Oke.
sangat dekat sekali lagi ya teman-teman, bahwa bagaimana memang malam hari ini hadirnya talk show dengan semangat pemuda membangun desa ini ingin memberikan gitu kepada teman-teman gitu, Karang Taruna Pamungkas mengundang teman-teman malam hari ini hadir, ingin mengajak sebenarnya, ayo kitalah selama ini pemuda yang kita tunggu gitu. Jadi ngomongin perubahan itu nggak jauh ya Mas Greg ya, tapi benar-benar apa yang sudah dilakukan oleh Mas Greg selain mau untuk melakukan perubahan juga secara konsisten teman-teman. Bayangkan dari tahun 2006 hingga sampai saat ini tuh masih ada Kecil Bergerak. Nah mungkin tadi saya udah bilang pertanyaan terakhir Mas, nah ini terakhir titik satu gitu. Bagaimana sih Mas kunci kenapa Kecil Bergerak dari 2006 hingga sekarang 2022 kurang lebih sudah 18 tahun lamanya ini tetap ada gitu Mas, tetap eksis. Ya yang pertama jujur Mas. Jadi harus jujur. Jadi artinya kita tidak mengada-ada. Kita nek gawe gerakan itu aja gawe. Wong ora iso gambar terus pengennya gawe apa pameran gambar. Misalnya kan itu bisa, tapi nggak akan bertahan lama. Soalnya kan orang sesuai passion kita gitu. Nah, jadi betul-betul sesuai ya dirimu, sesuai kanca-kancamu dan sesuai masalah tadi. Berusaha untuk menjawab permasalahan terus. Permasalahan sing ono tok jawab. Ono masalah tok jawab. Ngono wae. Artine ketika kamu melakukan jawaban-jawaban atas permasalahan di sekitarmu, orang-orang di sekitarmu juga merasakan manfaatnya. Nah, orang-orang di sekitarmu merasakan manfaatnya, ketika kita ini capek, itu mereka sing uya-uya. Berarti ada yang jadi, wis lah iki wis 9 tahun kesel aku. Ngono iki yo Bapak Ibu, tangga-tangga, teman-teman terus ambok gawe meneh ngene gitu. Karena mereka merasakan manfaatnya. Gitu. Jadi itu pertama jujur dan harus bermanfaat. Terus yang kalau untuk Kecil Bergerak sendiri sih organik Mas, jadi informal. Kecil Bergerak itu kan bukan organisasi formal teman-teman, tidak ada organisasi, tidak ada bentuknya, kemudian strukturnya juga tidak ada. Jadi pertemanan saja. Tetapi nyon sewu sharing saja. Yang mendekati kami untuk mengajak kerjasama itu sejak dulu KPKRI, Kementerian Desa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu justru malah teman-teman dari kementerian itu yang mendatangi kami dan memikirkan bagaimana bisa bekerja sama dengan kami yang tidak ada bentuknya ini. Saya pikir bukan masalah ini hebat atau enggak, bukan. Ini artinya keorganikan, ketulusan, kejujuran itu ternyata masih dihargai. Poinnya di situ sih. Artinya oke lah formalitas, birokrasi itu penting. Tetapi itu tidak utuh. Harus ada juga yang lebih manusiawi. Antara manusia. Teman-teman KPKRI itu sejak 2014 sampai sekarang itu kalau ke Jogja ini barusan aku di WhatsApp diajak ketemuan karena mereka lagi kunjungan ke sini. Padahal sudah ganti ketua kan sekarang. Ya. Kemarin aku juga diminta talk show sama ketua yang baru Pak Firly. Karena hubungannya tuh hubungan dekat, pertemanan itu. Udah kayak sahabat, kayak saudara. Jadi enggak yang kemudian aku ketemu teman-teman di kementerian apa dia formal tuh enggak pernah. Wah, pokoknya segini ya. Ala desa ya ala sedulur. Ya. Justru malah mereka kangen ternyata. Nah ini aku sharing aja di tips untuk teman-teman. Gitu sih. Jadi untuk bisa sustain, jujur, bermanfaat dan kemudian manusiawi. Yes. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan teman-teman untuk Mas Greg Sindana yang sudah bisa dibilang memang ya kita katakan berhasil gitu ya membangun atau menginisiasi Kecil Bergerak. Ini komunitas organik teman-teman, informal. Jadi ini sekedar teman-teman tahu bahwa membangun suatu komunitas itu tidak melulu harus ada ketuanya gitu Mas ya, divisi A, B, C, dan D. Tapi bagaimana ini bisa terjalin antar teman gitu ya, sehingga ini bisa konsisten hingga tahun 2022 sejak tahun 2006. Oke, tentunya tadi beberapa pertanyaan sudah saya berikan kepada Mas Greg dan sudah dijawab dengan sangat baik. Harapannya teman-teman bisa memahami apa yang saya tanyakan dan juga apa yang telah dijawab oleh Mas Greg Sindana. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman muda-mudi Desa Tirto Martani untuk bertanya. Monggo, ada maksimal 3 penanya saja teman-teman. Dan bagi yang penanya yang beruntung, akan mendapatkan hadiah nanti dari panitia. Monggo, boleh diangkat tangannya, nanti akan saya tunjuk dan nanti panitia akan memberikan mikrofonnya. Monggo, ya ada 1. Silakan, yang lain ada? Ora ditengok, tapi ngacung dhewe. Ono sing ngacung mah didelokke ngono. Liane, le ngacung yo. Lagi ono siji, Mas, yang itu boleh ditandai. Ada lagi teman-teman?
Yang mau bertanya? Oke, ini luar biasa loh. Sekali lagi ini acara tingkat provinsi ya Mas ya, karena menggabungkan dua kabupaten dan satu kota. Ya, boleh Mbak yang di sebelah sana diberikan mikrofon. Sambil nanti mungkin ada teman-teman dari penanya kedua dan tiga, karena kita batasi 3 penanya ya teman-teman. Oke, masih hanya satu penanya dulu. Silakan boleh disebutkan namanya Mbak, kemudian alamatnya dan nomor telepon. Enggak, cukup nama saja Mbak, sama dusunnya mohon ya, rekening ya Pak ya. Itu nama IG-nya. Nama dan dusunnya dari mana, monggo disilahkan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Panca Pamungkas. Saya dari Garuda Muda Berkarya Dusun Jetis. Maaf Mas, di sini saya akan bertanya. Apa yang memotivasi Mas Greg untuk melakukan semua ini? Kemudian karena semua ini kan tidak membutuhkan satu secara finansial, kedua waktu yang tersita, kemudian tiga tenaga, dan itu yang mendasari Mas Greg melakukan ini semua apa? Mohon untuk dijawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak, kita akan jawab pertanyaannya gitu ya. Sopan sekali ya Mas, tadi mau bertanya aja mohon maaf sebelumnya mau bertanya gitu. Mungkin pertanyaannya cukup jelas Mas. Ini Rinda ya namanya, dari Dusun Jetis. Ini Linda apa Dita? Rinda ya? Dita. Hah? Oh Dita, udah banget suaraku, sorry. Dita Pamungkas gitu, bener-bener Pamungkas. Monggo langsung aja dijawab Mas Pamungkas. Ya. Oke, berarti cangkene kabeh mburine Pamungkas ya. Mungkin ya Mas ya, marganya. Oke. Jadi motivasi ya Dita. Jadi simple banget jane iki. Tapi kan gini. Simple tapi mungkin nek ora dilakoni ya ora kelakon juga. Jadi motivasinya hanya gini. Kita tuh kan tidak bisa, aku pernah bikin status ini, kita tidak bisa menggantungkan mimpi kita pada orang lain. Ya kan? Kita tuh nggak bisa loh menggantungkan mimpi kita pada orang lain. Mimpi pribadi. Ya. Artinya begini. Kalau kita tuh punya visi, terus kita tahu ada masalah, terus kita tuh punya bayangan solusi. Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Kan yang bisa kita tuntut itu diri kita. Jadi satu, kita nggak bisa menggantungkan betul-betul pada orang lain. Dua, kita tuh nggak bisa menuntut betul-betul pada orang lain. Lu pacarmu lu kon apa metuk kowe ngono iso ngeyel kok. Padahal pacar anyar, pacarnya lagi seneng-senengnya. Artinya kita tuh ya gue mau nek duwe krentek sing iso nglakoni enggak dhewe. Sing bisa memastikan. Lah nek diri kita sendiri aja nggak bisa kita pastikan, ya aja berharap kita bisa memastikan bisa mengajak orang lain, gitu loh. Itu sebenarnya kayak omongannya ini siapa? Mahatma Gandhi. Dulu beliau pernah mengatakan, be the change you want to see. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat. Nah misalnya kamu ingin melihat desamu moncer, ya kudu gerak ono. Gak iso kowe, ala kalian harusnya gerak, terus aku tak rasah, ya gak bisa. Mesti wong melu kowe, rasah wae berarti kan gitu. Gitu sih Mbak Dita. Jadi motivasinya itu saja. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Besok itu kan nggak ada. Kan yang ada itu selalu sekarang. Besok itu ya sekarang Mbak. Kan besok itu mesti kita ya ayo sekarang ya. Jadi waktu ini ya saiki, terus sapa meneh ya gitu. Gitu sih Mbak Dita. Tapi itu simpel tapi harus dilakukan gitu. Oke, gitu sih. Ada Mas tadi pertanyaan kedua tadi. Karena memang mungkin maksudnya Mbak Dita ya membangun menginisiasi suatu komunitas itu tidak luput dari namanya kebutuhan finansial. Terus bagaimana nanti dengan waktu yang tersita dan terakhir tadi tenaga yang terkuras gitu kalau bahasa kerennya gitu ya teman. Itu bagaimana Mas? Ya, oke. Nah, finansial. Jadi gini, kita tuh kan punya senjata pamungkas. Lagi pamungkas mana? Jadi Indonesia ini punya senjata pamungkas yang sudah diwariskan oleh simbah-simbah kita, yang namanya Pancasila. Pancasila kalau diperas menjadi spiritualitas dan gotong royong.
Gotong royong itu kan artinya saling bantu demi sebuah cita-cita bersama, demi sebuah kesejahteraan bersama, demi sebuah kemuliaan bersama. Nang kono kan gak ono kemudian apa kowe kudu bayar aku semene ngerti. Di dalam gotong royong itu enggak. Tubuh kita itu kan gotong royong sistemnya. Artinya gotong royong itu insya Allah itu sistem yang paling mendekati sistemnya Allah lah ya. Sistem alam itu juga gotong royong. Sistem tubuh kita ini kan gotong royong. Mau masuk ya jantung terus arep njaluk udara saka paru-paru ya bayar anu terus paru-paru bayar saya lho bro ngene. Mati ya. Kan artinya gitu. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan bagaimana finansial ya kami menggunakan etos gotong royong. Etos gotong royong yang sudah diwariskan oleh simbah-simbah kita. Dan kok ya kepasang sudah dibuat di dalam sebuah konsepsi yang namanya Pancasila. Dulu ya aku yo enggak ngerantes Pancasila sebagai anak muda gitu. Karena tapi itu negara banget. Tapi ternyata setelah tak pelajari itu keren banget loh. Itu pamungkas banget itu. Itu pamungkas warisan leluhur kita. Pamungkas warisan simbah-simbah kita. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman ada sempat dipelajari itu keren banget. Kita bisa lah jelentreke kowe arep nganggo ideologi ngendi kowe Amerika, Inggris kalah oke. Alon-alon bisa kapan-kapan kita bongkar. Gitu. Jadi untuk pertanyaan finansial kami gotong royong. Kenapa gotong royong? Ya karena gotong royong ini adalah warisan leluhur dan kemudian ini adalah etos kerja alami yang insya Allah sangat mendekati etos hukumnya Allah kayak gitu. Wes saya rada religi sih. Iya benar. Tak apa Mas, akhirnya doa penutup gitu. Aku sarung gitu. Kalau untuk dari segi waktu dan tenaga gimana Mas? Pernah mungkin maksudnya ya tadi ya Mas kembali lagi kadang sekarang tuh teman-teman mikirnya ikut organisasi itu pengennya dapat apa. Nah, bagaimana nih Mas dengan waktu yang sudah terkuras kemudian tenaga yang sudah selama ini digunakan gitu Mas dari kecil bergerak. Wah, ini ya terpaksa harus rada religi sidik iki. Nek Jawa kayak ngene, teman-teman. Iki pokoke tak sidik wae. Nek Jawa kan ono jenenge nyambut gawe. Jawa itu kan enggak kerja toh. Istilahnya tuh, tapi nyambut gawe. Nyambut gawe itu artinya ya kita tuh menyambut saja hukumnya Allah untuk membuat sesuatu. Jadi sebenarnya kita tuh orang tenagane kemudian menghabiskan waktu ya ora juga wong wektune emang ada duwe waktu kok dihabiskan andi wektune gini kok dihabiskan nah gitu jadi ya sebenarnya dia menyambut gawe menyambut hukumnya Tuhan untuk membuat kebaikan-kebaikan gitu untuk membangun kebaikan-kebaikan untuk membuat solusi-solusi kayak gitu dan kemudian untuk waktu dan tenaga ya kenapa tidak wong kita tuh hidup di sebuah permasalahan yang sama yang namanya Indonesia kan artinya ya solusinya ya masalah atau saya ini ya kayak masalahnya gitu loh ya itu aku juga punya teman-teman di istana negara gitu artinya biasa aku ngobrol kayak gini ya memang banyak masalah kok artinya begini kita tuh hidup di masalah yang sama ya kenapa tidak kita bekerja sama untuk membangun solusi mulai dari kecil-kecil gitu loh itu enggak ada yang namanya muspro wong ini rumah-rumah kita sendiri kok dandani rumah-rumah kita sendiri kok dandani diri-diri kita sendiri kok muspro gitu itu yang pertama terus yang kedua kalau yang konkretnya kan bisa misalnya teman-teman ini kalau di Kecebura juga kan sangat sering untuk diminta bantuan Mas misalnya ada festival kemarin ada festival dari Kalimantan itu kami minta dong kan kalau di Kecebura banyak divisi ini ada divisi desain, divisi video itu kan mumpuni karena kami sering banget bikin acara lama-lama jadi profesional gitu kan lama-lama jadi ahli nah itu sering banyak diminta bantuan misalnya dari Kabupaten Berau, Kalimantan kemarin minta bantuan kami tolong didesainkan kami mau bikin festival tapi nggak bisa desain ya wis kami desainkan cepat wae 2 hari wah itu lumayan gitu. Untuk kita ngomongin konkret dan saya kan sering konkret itu konkretnya lumayan orang main UMR gitu kayak gitu lah itu penghargaan itu karena apa? Karena mereka juga tahu bahwa kita ini sebuah gerakan yang insya Allah niatnya baik ngono kuwi ternyata lho Mas apa teman-teman Mas dan Mbak bahwa nek ada niate apik kuwi mau kembali nek ada niate jujur nek ada tenanan ki wong yo weruh kok wong ki menghargai kok aku ngalami dhewe gitu wong menghargai dan ternyata tiba-tiba misalnya diundang Nengdi terus kemudian banyak lah
banyak teman-teman mendekat itu nanti ternyata ya kuwi mau karena ya jane wong ki menungso kira kangen tau ngono ki ya. Walaupun mereka hidup di dunia yang hedon dan segala macam mesti ono nurani kayak gitu. Ya. Oke, semoga itu tadi menjawab pertanyaan ya dari Mbak Dita Nana Pamungkas. Pokoknya Nana Pamungkas sih kalau nggak saya salah ingat. Mungkin ada lagi yang bertanya teman-teman? Oke, satu. Oke, silahkan langsung aja Mbak biar semua mendapatkan kesempatan. Silahkan teman-teman dari panitia boleh melemparkan ya mikrofonnya. Gitu. Curhat ya oleh. Curhat juga boleh ya, boleh curhat teman-teman. Misal teman-teman ada overthinking nek bengi. nah, overthinking, insecurity gitu kan, anxiety gitu, umneh mas, titik. Ono tombone ki overthinking. Apa itu mas? Ya ono. Tunggu pertanyaan. Oke, silakan nama dan asal dusunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci dari Padukuhan Kerajaan. Izin bertanya, bagaimana mempelopori dan memaksimalkan potensi yang dimiliki pemuda dengan latar belakang dan waktu kesibukan masing-masing? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Maaf tadi Mbak kurang menangkap namanya. Mbak Suci ya? Dari dusun mana mas? Kerajaan. Monggo langsung saja dijawab. Oke, Mbak Suci. Mbak Suci, jadi bagaimana mempelopori di mana teman-teman muda, sementara teman-teman muda sibuk terus kemudian dan segala macam gitu ya. Ya anu toh, kembali meneh. Sebenarnya ini aku sebelumnya nanti nih teman saya ada tanya, sebenarnya tanya hal yang personal ya oleh gitu. Enggak perlu yang kemudian terlalu konseptual bukan. Ya, nah jadi gini Mbak Suci, bagaimana mempelopori teman-teman yang sibuk? Ya disesuaikan, itu semua itu disesuaikan, jangan dipaksakan. Karena aku nek dipaksa ya ora gelem to. Disesuaikan Mbak, sing santai gitu. Jadi misalnya kalau di Subgra itu kan siapa yang misalnya ada program kerjasama dengan BPIP misalnya kemarin, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu kemudian bikin video campaign. Itu sopo sing slow ya. Iki ono ki kita diminta teman-teman BPIP untuk bikin video kampanye nasional. Siapa yang slow? Oh aku ono gawean ya wis gitu. Sing ora slow ya wis, jangan dipaksakan. Terus misalnya ono sing timeline ning aku iso tapi iki ampal ki dolananku zaman cilik. Dia neng kelompok-kelompok lho kayak neng desa. Nah, apa gue mau jadi disesuaikan. Ojo kalau dipaksakan kayak itu loh teman-teman. Aku ki paling biyen ora seneng nek nek kampus iki Jawa aku biyen melu teater. Apa gue jenenge refleksi. Wow, bergaya cara terus uring-uringan ngono lho. Terus padu terus nangis kayak aku paling ora pas kayak paling ora pas. Nah, itu kenapa di gerakan-gerakan desa ini enggak pernah refleksi yo ngekek-ngekek no. Refleksi yo guyu-guyu, diskusi yo guyu-guyu. Lah ngopo sih? Ngopo gontok-gontokan ngopo sepaneng lho. Kan artinya itu terbukti bisa langgeng gitu ya. Karena wong ki seneng. Dene gawe gerakan iki gawe sing seneng lho. Ojo sing sepaneng lho. Sepaneng yo mung pisan pindho. Yo mung ketok serius wae tapi njur bar kuwi wong megah teko meneh. Megah terlibat ngopo serius banget. Kesel dan kemudian malah dunia kayaknya pas refleksi itu kan konkret dan terjadi. Nah kalau di gerakan teman-teman desa ini enggak, justru malah seneng karena senengnya gulanya ya angel gitu. Dan mungkin gulanya seneng gerakan seneng ya apa kan yang penting bermanfaat, terus bermanfaat seneng komplit itu sih Mbak Suci. Oke, terima kasih Mbak Suci ya, Suci. Oke, matur nuwun atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan terakhir silakan ada teman-teman yang mau bertanya. Kita masih waktu 3 menit sebelum kita akhiri sesi talk show pada malam hari ini. Ada? Oke, jika tidak ada, terima kasih bagi 2 penanya tadi. Mungkin bisa dicatat Mbak, tadi ada Dita dari Jetis, kemudian juga ada Suci dari Kerajaan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan karena waktunya yang sangat terbatas Mas Greg, kita harus akhiri sesi kita talk show pada malam hari ini. Pada intinya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Mas Greg tadi adalah kembali lagi ke tembang mocopat yang mungkin zaman SMP, SMA kita pelajari ya. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Bagaimana bahwa ilmu yang akan kita dapatkan itu memang sejatinya harus kita dapatkan dari suatu pengalaman gitu ya teman-teman. Dan
dari Mas Greg sendiri, memang segala permasalahan yang ada sebenarnya itu tuh semua tergantung dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin membantu orang lain, bahkan saat kita berada dalam pesawat, ya kita harus memberikan oksigen bagi diri kita sendiri dulu, baru akan berikan ke orang lain. Artinya, sebelum kita akan melakukan suatu hal-hal untuk masyarakat, kita harus pastikan bahwa diri kita itu sehat terlebih dahulu, bahwa harus diri kita tuh memiliki mental yang stabil, dan kita akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya akhiri dengan salah satu pidato dari mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama tuh pernah ngomong, "Change will not come if we wait for some other time." Perubahan tidak akan terjadi jika kita hanya menunggu suatu waktu, or if we wait for some other person, atau jika kita hanya menunggu orang lain. We are the ones we have been waiting for. Kita sebagai pemuda adalah yang selama ini kita cari. We are the change that we seek. Kita adalah perubahan yang selama ini kita cari, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman Karang Taruna Pamungkas sudah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini. Tentunya ingin memberikan semangat kepada teman-teman muda-mudi semua untuk ayo kita bergerak bersama-sama, kita berubah bersama-sama untuk menjadikan desa atau dusun, ya, Desa Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebagai desa yang maju. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Greg Sindana, boleh tepuk tangan yang luar biasa. Dan sekali lagi saya juga selaku moderator dan juga Mas Greg Sindana, mohon maaf apabila dalam membawakan acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam hati. Tentunya mari kita jadikan pertemuan pada malam hari ini tempat belajar kita semua, dan kita akan nantikan Pak Lurah dan Ibu perangkat desa ingin mendengar cerita-cerita inspiratif dari muda-mudi Kalurahan Tirto Martani. Saya akhiri, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus sekali lagi teman-teman buat Saudara Ferian Febriansyah dan juga narasumber kita, Saudara Greg Sindana. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Ferian Febriansyah selaku moderator yang telah memandu dan membersamai kita pada acara talkshow malam hari ini. Serta tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Saudara Greg Sindana yang juga sudah membersamai kita selaku pembicara talkshow pada malam hari ini, yang dibawakan dengan sangat luar biasa tentunya. Pasti dong Mas Dandi, sangat-sangat luar biasa talkshow pada malam hari ini. Betul. Yang mana talkshow pada malam hari ini itu tadi membahas apa ya Mas Dandi, ingat nggak? Membahas si kecil bergerak. Wah, jadi tadi talkshow setelah saya telaah itu. Talkshow ini membahas mengenai bagaimana sih kita selaku pemuda dan pemudi dapat membangun desa, membangun ekosistem desa dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sekaligus kita juga dapat bagaimana sih kita tuh memulainya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, kita dapat memulai dari diri kita sendiri, dari kita belajar di lingkungan sekitar, lingkungan terdekat, dan juga pastinya dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Iya, betul sekali. Rakyat sekitar seperti itu. Dan juga tadi kita diajarkan nih dan dibahas mengenai bagaimana sih kita tuh sebagai pemuda-pemudi menggali potensi pada diri kita sendiri, bagi kita semua yang belum mengetahui apa sih potensi kita itu di diri kita sendiri. Betul nggak Mas Dandi? Sangat betul sekali, Mbak. Nah, betul. Dari Mas Dandi sendiri potensinya apa sih? Kalau saya kayaknya nggak jauh-jauh dari Mas Greg ya. Oh, apa itu? Pang-pangan kayaknya. Oh, pang-pangan. Tapi nggak bisa mengembangkan itu tadi ya mungkin masalahnya. Ya mungkin Dari sini ya, tapi bisa, mungkin bisa ya di sini ya. ya mungkin selepas ini ya Mas ya, mungkin dari teman-teman semuanya, dari Bapak Ibu, para tamu undangan, para teman-teman Karang Taruna di Padukuhan Sekelurahan Tirto Martani, semoga segala informasi, penyampaian, bahkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini dapat diterima dan kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan kita bermasyarakat. Seperti itu. Amin.
Oh iya, tadi kan ada yang tanya nih Mas, ada dua penanya ya tadi. dalam sesi talk show pada malam hari ini. Tadi ada Mbak Dita dari Jetis dan juga ada Mbak Suci dari Kerajaan. Nah ini dari panitia mendapat bingkisan sedikit nih buat penanya tadi. Mungkin dari Mbak Dita dan Mbak Suci bisa maju sebentar ke depan mengambil bingkisan dari panitia. Sini bisa segera untuk maju ke depan panggung untuk mengambil bingkisan dari panitia. Ini dari Mbak Dita dari Padukuhan Jetis dan Mbak Suci dari Padukuhan Kerajaan. Yuk, boleh ke depan langsung. Yuk, Mbak Dita dan Mbak Suci. Mbak Dita dan Mbak Suci. Ya, sini ke depan. Biar terang ya Mbak ya. Oke, mungkin Mas Dandi bisa memberikan bingkisan dari panitia. Oh. Ya, lihat kelihatan ya Mbak ya. Foto bareng? Oh, oke. Di tengah, MC di pinggir. Ben ketok lho. Ya, Baik, terima kasih Mbak Suci dan Mbak Dita ya. Hebat Wah, sekali sudah berani bertanya pada sesi talk show pada malam hari ini ya Mas ya. iya betul. Mbak Dita tadi mewakili pertanyaan saya ya. Oh, tapi nggak mau bertanya kan Mas? Oh, enggak. Oke, selepas ini setelah kita memasuki acara sesi talk show nih, kita mau meregangkan otot dulu ini dengan apa ini Mas? Meregangkan otot, Mbak. Ayo, tadi kan Dengan- duduk gitu Iya, loh, iya, terus iya. kita mau relax dulu dengan adanya hiburan nih Mas. Betul, hiburan. Iya. Tadi di awal sudah pasti udah lihat semuanya ya. Ya, mbak-mbaknya, mas-masnya cantik dan ganteng Masnya. Wah, just what man. Ya ini setelah ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan hiburan untuk Siena Entertainment sebelum kita memasuki pengumuman juara lomba video profil potensi dusun. Jadi teman-teman bisa tetap stay di sini mendengarkan pengumuman lomba dan juga sambil menikmati iringan dari Siena Entertainment, dan diimbau juga kepada teman-teman semuanya untuk dapat membuang sampah kepada tempatnya dan tidak meninggalkan sampah apabila nanti akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu. Untuk Oke. itu kepada Ya, udah siap semuanya ya, Mbak ya. Oh, Oke, sudah. baiklah kita sambut bersama. Ini dia persembahan dari Siena Entertainment. baik, kami ucapkan selamat malam. Masih semangat? Kok dikit banget yang jawab masih semangat? Nah, gitu dong. Nah, nanti beberapa buah lagu kita bakal bawakan untuk malam hari ini. Senangnya lagu-lagu yang seperti apa sih? Gimana? Senangnya lagu-lagu apa? Pop? Dangdut? Dangdut. Nah, katanya langsung dangdut ya. Oke. Kita bawain satu lagu dulu. Bertemakan ini ya, Sumpah Pemuda ya. Kita bawain lagu Bendera dan Coklat, habis itu kita dangdutan. Nanti boleh ya kita nyanyi bareng-bareng ya. Berdiri oke? Oke. Sebentar ya.